Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam ngopi di pagi hari, menikmati secangkir kopi yang hangat di pagi hari. Ya. Dan juga hari ini saya ditemani dengan kacang hijau. Ya, kacang hijau. Kita habis berolahraga dan kita lewat, ada yang jual kacang hijau. Kita menikmati kacang hijau di pagi hari bersama dengan pemandangan yang hijau, ya. Dan juga udara pagi yang sejuk. Sinar matahari, ya, setiap hari kita berjemur sinar matahari. Ada vitamin D yang Tuhan berikan dari sorga untuk kesehatan tubuh kita. Kita mesti jaga kesehatan, ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau share dari firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang satu prinsip di dalam doa, ya. Mencari, meminta, mengetok itu adalah satu prinsip di dalam doa. Saudara, bukan berarti ketika kita datang, kita minta, ya, kita mencari, terus kita dapatkan, kita ketok, Tuhan bukakan pintu. Bukan berarti kita ini sedang berusaha mengubah hati Tuhan. Ya, salah satu prinsip dalam doa yang mesti kita mengerti adalah doa tidak pernah mengubah hati Tuhan terhadap hidup kita. Tapi doa mengubah hati kita supaya kita bisa tahu rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, aku mau berdoa supaya hatimu berubah terhadap aku, hatimu berubah terhadap situasiku, hatimu berubah terhadap keadaanku. Saudara, saya mau bilang bahwa hati Tuhan tidak pernah berubah. Hati Tuhan adalah Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia mencintai kita bahkan lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Nah, terus kalau Bapak sudah tahu, kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti mengetok? Kenapa kita mesti mencari? Kenapa kita mesti datang pada Dia, kita minta sama Dia? Ini berbicara suatu prinsip ketergantungan kita. Kata Bapa di dalam bahasa Ibraninya adalah Abba, ya. Abba itu artinya sumber segala sesuatu. Kalau sumber artinya Dia tidak akan pernah kekurangan. Semua sumber itu dari Dia. Jadi ketika Tuhan bilang cari, ketok, dan minta, ini bicara waktu kita datang pada Tuhan, datang dengan sebuah sikap bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita selalu membutuhkan Dia, kita selalu membutuhkan anugerahnya, kita selalu membutuhkan hikmat, kita selalu membutuhkan kasih karunia-Nya, kemurahannya dalam hidup ini. Waktu kita datang pada Dia, kita bilang, Tuhan, aku datang karena aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tahu bahwa Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik buat hidupku.
Aku minta karena aku adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu berikan yang terbaik dalam hidupku. Aku tidak mengerti segala rancangan-Mu, tapi aku mau belajar mempercayai Engkau Tuhan. Aku minta Tuhan, biarlah pintu-pintu dibukakan dalam kehidupanku. Itu tidak salah, saudara. Itu menunjukkan sebuah sikap, sebuah ketergantungan bahwa Dia adalah pemberi dan kita adalah penerima. Kita selalu memposisikan diri sebagai penerima. Dengan Tuhan kita adalah penerima. Kita tidak bisa menjadi pemberi untuk Tuhan. Kita adalah penerima. Kita adalah penerima. Kita selalu bilang, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Nah, saudara, saya percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Bapa di dunia saja anaknya minta roti tidak mungkin dikasih ular. Apalagi Bapa kita di sorga yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Hari ini, sebelum kita memulai hari ini, mari datang pada Dia, Bapa kita, Aba, sumber segala sesuatu, yang tahu segala yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, datang sama Dia, Aba, sumber. Katakan pada Dia, cari, minta, ketok, maka itu akan diberikan dan dibukakan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan, karena Engkau adalah Aba, Engkau adalah sumber. Kami datang, kami mencari, kami mengetok, kami meminta Tuhan, sebagai sebuah sikap bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup ini. Engkaulah Aba, Engkaulah jalan, Engkaulah sumber segala sesuatu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami minta berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Kami minta hikmat-Mu Tuhan, supaya kami berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh diluputkan dari segala macam rancangan yang jahat di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Bapa, berdoa memberkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jadi kesembuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan jadi jalan keluar, yang mengalami pergumulan Tuhan jadi pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur, Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam ngopi di pagi hari, ya. Salam ngopi di pagi hari. Saya ingin kasih sebuah pengumuman juga di edisi ngopi kali ini. Kita akan buat satu edisi ngopi spesial. Ngopi spesial di hari Jumat tanggal 31. Kebetulan itu tanggal merah, hari libur. Jam 10 WIB atau jam 10 WITA. Kita akan ada ngopi spesial bersama Pastor Paulo, ya. Coffee Talk with Pastor Paulo. Nanti kita akan sama-sama menggali dari Pastor Paulo bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak bangsa sampai dengan hari ini. Jangan lupa hari Jumat jam 11 WITA. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam ngopi pagi hari. Salam ngopi di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.